Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min azabin alim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Masyarakat kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah yang telah mengantarkan kehidupan kita sampai pada siang hari ini. Mudah-mudahan kehidupan kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga akan memberikan sifat-sifat yang terbaik dalam hati kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, terutama dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Summa salatu wassalam salatan wa salaman daimaini mutalazimain, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak bosan-bosan kita kirimkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang tergolong kepada umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kajian singkat pada siang hari yang berbahagia ini, menjelang kita menunggu masuknya salat zuhur, saya akan menyampaikan tema yang sangat sederhana tentang 3 sifat utama yang dimiliki oleh manusia, oleh hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang mengatakan fima ma'nahu innallaha yuhibbul abada at-taqiyyu al-ghaniyyu al-khafiyyu. Hadis sangat singkat, tetapi mudah-mudahan ini sangat mendalam artinya, dan tentu kita perlu sama-sama merealisasikan dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, hamba-hamba yang pertama yang memiliki sifat takwa. Ini sudah jelas, karena kalau kita lihat daripada definisi takwa itu sendiri yang semestinya sudah kita amalkan sehari-hari, dalam artian yang umum adalah imtisaru awamirillah wajtinabun nawahi. Jadi melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Nah, di dalam pengertian yang lain, saya mengutip sebuah pendapat, ataupun ini merupakan kalimat-kalimat yang baik yang saya kutip dari salah seorang syekh yang sangat ma'ruf. Beliau bernama Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau ini mengartikan tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan takwa, di mana Allah menyebut bahwa takwa itu salah satu sifat mulia, sifat mahmudah yang terdapat dalam diri hambanya. Beliau mengatakan bahwa at-taqiyyu di sini adalah bertakwa, di mana mereka dapat menjalankan apa yang Allah wajibkan dan menjauhi apa yang Allah larang dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selain mencari ridha Allah, kemudian mereka takut akan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita sebagai umat manusia yang sangat lemah, yang tidak punya daya dan upaya, tentunya harus dengan sesungguhnya, yang barangkali apabila kita menyebut takwa itu haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, tidak dalam sebutan takwa takut sewaktu-waktu saja, takut seketika-seketika saja. Jika ada kebutuhan kita kepada Allah, kita merintih. Nah, barangkali ini banyak yang kita alami dalam kehidupan kita. Ketika kita terdesak menghadapi suatu persoalan, satu musibah, satu bencana, kita baru ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah diberikan kehidupan atau kesenangan, di mana Allah memberikan barangkali rezeki yang melimpah ruah, diberikan anak keturunan, binatang ternak yang begitu banyak, tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang begitu subur, berbuah dan menghasilkan. Di saat itu pula banyak manusia, banyak hamba-hamba Allah ini lupa untuk bertakwa kepada Allah. Nah, berarti ini barangkali yang kita maksudkan takwa seketika saja. Ada maunya, ada perlunya kepada Allah, baru dia bertakwa. Namun Syekh Abdullah Al-Bassam menyebutkan di sini bukan demikian yang dimaksud dengan at-taqwa, yang merupakan salah satu sifat yang mulia yang Allah cintai yang ada pada hambanya itu. Tetapi beliau mengatakan di sini adalah takwa yang sebenar-benar takwa, yang hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia berteman, kalau dia bersahabat dengan siapapun, pertemanannya itu, persahabatannya itu karena Allah. Kalau kemudian dia harus berpisah, termasuk berpisah suami dan istri, ya barangkali juga karena Allah, karena takut kepada Allah. Kalau nanti mungkin dia tidak bisa melayani pasangannya dengan baik, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, apa boleh buat. Nah, ini maksud daripada pertemanan, perpisahan atau perceraian itu semata-mata semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dimaksud oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, yang dimaksud dengan at-taqiyyu, sifat yang mulia yang dicintai Allah itu sifat ketakwaan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian masuk kepada sifat yang kedua, yaitu al-ghaniyyu. Kalau dalam bahasa kita ini kita artikan sebagai kelebihan, jadi berlimpah. Jadi tidak ada lagi yang barangkali yang melebihi dari itu. Nah, tetapi kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam ini bermaksud dan memberikan penjelasan tentang makna al-ghaniyyu di sini itu adalah bagaimana kita seseorang merasa cukup di sini dengan kecukupan jiwa raganya, bukan hanya karena kaya harta, ya, kaya jabatan dan posisi atau kedudukan, tetapi kaya jiwa. Kalau jiwa kita sudah kaya, tentunya seluruh kehidupan kita ini, seluruh jiwa raga ini akan ikut merasakan sesuatu itu, walaupun kecil akan menjadi besar. Walaupun suatu tempat yang kita tempati itu sempit, akan terasa dia akan lapang. Karena yang lapang itu, yang kaya itu adalah jiwa kita. Nah, kalau jiwa yang sudah merasa kaya dengan segala sesuatu yang Allah berikan, kita akan ridho kepada apa yang telah Allah bagikan kepada kita. Mungkin dan pasti tidak akan sama kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, apa yang merupakan ketentuan Allah tentang ukuran atau kadar rezeki kita di dunia ini. Mungkin kita hidup dari seorang ayah, dari seorang ibu yang sama, satu ayah satu ibu. Ada 4 beradik bersaudara. Ketika nanti dia sudah tumbuh besar, Allah karuniakan, berikan, titipkan harta, itu tidak sama, rezekinya tidak sama. Walaupun sudah ditentukan, diukur oleh Allah, tetapi sekalipun mereka bersaudara kandung, maka pasti di sana ada perbedaan. Dan inilah yang kita harapkan, bahwa ternyata rahasia Allah itu untuk membedakan satu dengan yang lain. Selain itu adalah bahwa Allah Maha Agung, Maha Berkuasa,
maha segala-galanya. Dan Allah juga dapat membedakan di antara orang yang bersaudara kandung pun, sekalipun itu kembar, tetap saja akan ada sisi perbedaannya, serupa tapi tidak sama. Nah, inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dibanding manusia. Maka sifat al-ghaniyyu yang mesti kita miliki itu adalah kita merasa jiwa kita itu lapang. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai macam ujian, cobaan, dan kita tetap saja merasakan dan ridho kepada apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam juga menyampaikan pernyataan tentang apa yang dimaksud dengan al-khafiyyu. Yang ini barangkali juga kita harus miliki sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, agar Allah mencintai kita karena Allah menganggap bahwa sifat ini adalah sifat yang mulia. Al-khafiyyu adalah bagaimana seseorang bisa bersembunyi dari ketenarannya, dan mereka lebih memilih untuk tidak memperlihatkan apa yang dia miliki, baik secara skill, kemampuannya, mungkin barangkali memiliki bermacam-macam talenta. Kemudian juga memiliki hal-hal yang barangkali bisa disebut oleh orang itu adalah kelebihannya. Tetapi kelompok hamba-hamba itu lebih memilih untuk menyembunyikan apa-apa yang dia miliki, apa-apa yang telah dia berikan kepada orang lain dalam rangka membantu orang lain. Nah, inilah yang disebut dengan al-khafiyyu, seseorang yang dapat menyembunyikan segala kebaikannya, segala kemampuannya, yang dapat menolong banyak orang yang ada di sekelilingnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan 3 sifat yang mulia ini, yang mudah-mudahan juga Allah mencintai kita dengan 3 sifat ini, dapat hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah meridhai dalam segala tindak tanduk kita untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.